Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan materi fikih yang sebelumnya mengenai hukum barang sebelum liqabah. Wayab dulu dan menjadi batal tasarruf walau ma'abain, walaupun bertasarruf itu beserta ba'i, binahwi bai'in, semisal dijual, hibatin seperti hibah, wasodaqatin dan disedekahkan, wa ijaratin dan disewakan, warohnin dan digadaikan, wa ikrodin dan diutangkan, bima pada barang lam yuqbad yang belum diqabad, la binahwi iqahin, tidak semisal dimerdekakan, wa tajwijin dan dinikahkan, wa waqfin dan diwakafkan, ditasawwi bisyari karena ada anjuran syariat ilal itqi kepada pemerdekaan, wali adam tawaqufihi karena tidak ada batasannya, alal qudrati ke atas kudrah kemampuan, bidalili sihatil iqaqil abiki dengan dalil sahnya memerdekakan budak yang kabur. Wa yakunu dan jadilah bihi dengan iqaq, tajwid dan waqaf, ya, qobidon, wa yakunu dan jadi bihi dengan perkara iqaq, tajwid dan waqaf, al mustari, seorang mustari itu qobidon menjadi orang yang mengqobid, wala yakunu, tapi tidak terjadi si mustari itu qobidon mengqobid bitajwiji dengan menikahkan. Sekarang bagaimana sekarang barang-barang yang belum diqobid sama mustari, ya mabe belum diqobid sama mustari, seperti kemarin yang saya jelaskan, ya. Barang yang sudah dibeli tetapi barang itu masih dibai, belum diterima oleh mustari, maka di sini tasarrufnya mustari terhadap barang yang belum diterimanya ini batal. Contohnya mustari menjualnya lagi, walaupun mustari itu menjualnya kepada bai lagi. Contohnya ditelepon, dia kemarin sudah beli kitab, belum diterima, akhirnya dia telepon lagi ke bainya, ya. Contohnya raja, ya, kemarin raja menjual kitab sama Hamdan. Nah, Hamdan itu belum mengambil, ya, belum menerima kitabnya. Lalu mereka berpisah, Hamdan sudah di rumah,
Lalu Hamdan telepon ke raja, ya itu kitab yang kemarin saya jual lagi kepada kamu ya. Itu tidak sah. Kenapa tidak sahnya? Karena itu si kitab belum diterima sama Mustari, sama Hamdan. Hamdan belum pernah menerimanya. Belum kobat. Demikian juga, bukan hanya menjual, dihibahkan ke siapa saja, walaupun itu dihibahkannya ke raja sendiri, sodakohkan, diijarohkan, disewakan, digadaikan, atau diutangkan. Ada orang utang kepada Hamdan, dan saya ngutang kitab loh. Oh iya, kitab saya di sana di raja, saya ya ambil aja. Sementara kitab itu belum pernah dikobat, belum pernah diterima oleh Hamdan. Nah, ini batal, karena itu hukumnya mabi qoblal khobi. Tasarruf mustari terhadap ba'i, tasarrufnya mustari terhadap mabi yang belum dikobat sama mustari, ini batal. Demikian juga kalau misalkan ba'i belum menerima saman, belum menerima saman harganya. Misalkan raja juga ternyata belum menerima uang yang kemarin bayaran dari Hamdan itu belum diterima sama raja. Lalu misalkan 50.000. Lalu ada orang ngutang, raja, saya ngutang uang sama kamu ya 50.000. Oh iya, ambil saja di Hamdan. Nah ini tidak sah, batal akad utangannya. Kenapa? Karena raja belum pernah mengkobat, belum pernah menerima, menguasai yang namanya saman, yang pembayaran ditetapkan. Ya, bima lam yukbad. Jadi perkara-perkara yang belum dikobat, ya sini apa? Mabe yang belum dikobat tidak bisa ditasarufkan oleh mustari. Demikian juga saman yang belum diterima oleh ba'i belum boleh, tidak boleh bertasarruf dengan saman itu. Tetapi la min nahwi ilakin wa tajwidin wa ba'd. Tapi kalau Hamdan tadi, misalkan Hamdan beli budak kepada raja, akordnya sudah selesai, sudah luzum, tidak mensyaratkan hiyar, ya. Tapi budaknya belum diterima, belum dikobat sama Hamdan, lalu Hamdan merdekakan atau Hamdan nikahkan dengan orang lain. Hamdan nikahkan ada laki-laki yang mau menikahinya, atau Hamdan wakafkan, saya wakafkan hamba yang kemarin beli itu, ya. Saya wakafkan untuk masjid, saya wakafkan kepada si Anu, pada orang tertentu misalnya. Nah itu boleh sah kalau ini sah. Kalau itak, tajwid dan wakaf sah. Kenapa? Kita tasawuf bisyari ilal ilki. Yang pertama, ya alasannya karena syariat sangat menganjurkan kepada kemerdekaan. Syariat sangat menganjurkan memerdekakan budak. Yang kedua, wali adami tawaqufihi ala qudroh, karena tidak terbatasi oleh qudroh. Ya. Karena kalau menjual barang yang kamu tidak mampu taslim, karena apa?
ketika Hamdan tadi menjual lagi kepada orang lain, itu tidak sahnya karena barang itu masih di orang lain. Jadi Hamdan itu tidak mampu menyerahkan sekarang ini karena kitabnya ada di orang lain. Ya, barangnya. Nah, gitu. Ini. Kenapa juga? Karena dengan dalil sihhatul iqrab karena ternyata dikiaskan kepada hukumnya kalau ada hamba yang kabur, ternyata sayyid memerdekakan hamba yang kabur itu sah. Berarti ini, maka di sini bolehkah seorang sayyid baru, pemilik baru dari seorang hamba memerdekakan hamba yang hamba itu belum diterima, yang dia beli belum diterima? Sah karena sebagaimana sahnya memerdekakan hamba yang kabur. Nah, ketika seorang mustari Hamdan itu ternyata memerdekakan ya, atau mewakafkan hamba, berarti seolah-olah Hamdan itu mengkobet. Hamba itu sudah mengkobet. Tapi kalau Hamdan itu menikahkannya, kalau menikahkannya itu belum terkategorikan kobet. Walaupun menikahkannya sah, tapi belum kategori mengkobet. Maksudnya apa? Nanti kalau ada apa-apa dengan mabe itu statusnya masih dalam tanggung jawab baik, masih tanggung jawab raja. Ya, gitu. Waqablu ghairi mangkulit. Sekarang bagaimana cara mengkobet, menerima barang itu gimana? Sekarang barang itu ada yang manqul, ada yang bermanqul. Yang manqul itu ya bisa dipindah-pindah. Kitab apa bisa dipindah. Yang bermanqul, sawah bermanqul. Gimana kamu mau pindah? Rumah bermanqul. Ya. Pohon, menjual pohon yang pohon itu ya pohon hidup. Jadi pohonnya harus ditebang, lain-lain ceritanya. Nah itu namanya ghairumangqul, tidak bisa dipindahkan. Nah sekarang bagaimana? Kamu jual sawah, cara mengkobet sawah bagaimana? Serah terima sawah, menerima sawah bagaimana? Waqablu ghairumangqul. Adapun mengkobet, serah terima, qabul serah terima atau qabul, menerimanya seorang mustari ke atas barang-barang yang ghairu manqul, yang tidak bisa dipindahkan, min ardin, min bayarnya, min ardin, yaitu contohnya tanah, wajarin rumah, wasajarin dan pohon, bitahliyatin, dengan tahliyah, ya. Jadi qabdu ghairi mangqul itu dengan tahliyah. Tahliyah itu apa? Tahliyah itu mengosongkan. Jadi baik mengosongkan tanah tadi, ya, mengosongkan apa-apa, ya. Limustarin untuk mustari. Kalau rumah berarti sudah tidak ditinggali lagi, barang-barang baik sudah diambil semua, ya. Bi ayyu makinahu, gambarannya dengan memungkinkan, ya. Dengan memungkinkannya mustari minhu dari barang ghairu manqul tadi, al-bai'u untuk memungkinkan seorang ba'i dari mustari itu ma'ataslimi,
bi ayu makinahu mentamkinkan, bi ayu makinahu tamkin yang menyerahkan total, ya sudah silahkan mangga. Nah gitu ya. Jadi bi ayu makinahu dengan menyerahkan barang dari minhu dari mustari. Siapa al-ba'i menyerahkan silahkan, mentamkin itu dikosongkan silahkan mangga, ini dipakai silahkan nih, ini sekarang udah milik Anda, misalkan gitu ya. Ma'ataslimihi beserta penyerahannya, ba'i al-miftah kuncinya diserahkan, barang-barang rumah yang masih milik, misalkan kalau jual rumah, kalau ada barang-barang milik ba'i dikosongkan, dikeluarkan, yang tidak terjual ya, dikosongkan, ya kan, lalu kuncinya dikasihkan, ya itu namanya takhliyah. Ya. Tamkin itu diserahkan total, mangga ini kuncinya. Wa iprogihi, dan mengosongkannya baik min amtiati ghairil mustari, dari barang-barang selain barang mustari. Kalau rumah, ya, kalau sawah ya ini silahkan. Ya silahkan, ini sawah saya serahkan kepada Anda. Nah, gitu ya kan. Ini surat-suratnya silahkan. Ini Anda silahkan mau berkebun mau apa saya sudah tidak menguasainya lagi. Itu namanya takhliyah. Ingat, qabdu ghairu mangkul dengan takhliyah, karena tidak bisa dipindahkan. Wa qabdu mangkulin, sedangkan mengqabad barang-barang yang manqul, kitab apapun selainnya bisa dipindahkan apa saja. Barang lemari apa gitu ya. Manqul bisa dipindahkan. Ya. Wa qabdu manqulin, adapun mengqabadnya, mengqabad menerima barang yang bisa dipindahkan. Sapinatin contohnya, sapina, perahu misalkan, ya, contohnya di sini perahu, hayawan, sapina kan bisa dipindahkan dari belah sana ke belah sini. Ya. Hayawan atau hewan-hewan, binaqlihi dengan memindahkannya, dipindahkan dari sana ke sini, min mahalihi dari tempatnya, ila mahalin akhor kepada tempat yang lain. Ma'ata perigi sapinati, kalau sapinah berarti ya dikosongkan dulu sapinahnya dari barang-barang baik, dikosongkan, dipindahkan dari sebelah sana ke sebelah sini. Itu namanya qobadnya barang yang manqul itu dengan memindahkan, binaqlihi. Nah, itu saja intinya itu. Kalau qobad ghairu manqul dengan takhliyah istilahnya, kalau qobad yang manqul dengan menakal, memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya. Wayasulu, dan terhasilkan juga al-qobdu. Jadi qobdu ini termasuk kategori ini sudah qobad juga, terhasilkan qobad ini. Biwadil ba'i, dengan meletakkannya ba'i, meletakkan. Ya. Lil manquli, untuk barang yang bisa dipindahkan. Untuk manqul, ya ba'i meletakkan yang manqul itu. Baina yadil mustari, di depan, ya, di depan mustari. Bihaitsu law madda, sekiranya kalau menjulurkan si mustari ilaihi kepada barang manqul tadi, yadahu tangannya, lana lahu, pasti mustari itu mendapatkannya apa? Sampai di depannya. Seukuran tangannya bisa taruh di depan, sekiranya mustari itu kepegang yang mustari. Diletakkan ini, nah, taruh ke depannya. Ini
silakan barangnya. Itu namanya kobet. Walaupun sama mustari tidak terpegang, tapi ada di depannya sekiranya kalau megang walaupun tidak dipegang, itu sudah kategori kobet juga, berarti sudah dikobet sama mustari. Kalau sudah dikobet gimana? Ya berarti mustari boleh jualnya, boleh apa. Terus ini terbebas dari tanggung jawab. Sudah tanggung jawab mustari sendiri. Maksudnya begitu. Seperti tadi juga. Yang ghairu manqul ketika sudah ditahliyah, udah. Kalau sudah ditahliyah berarti tanggung jawab atas barang itu ya tanggung jawab mustari. Kalau ada apa-apa ya sudah tanggung jawab mustari. Sudah bisa dijual oleh mustari dan sebagainya. Wa in qala walaupun mustari mengatakan la uridu aku tidak menghendakinya. Kalau sudah diserahkan, entar aja. Enggak, kalau sudah diserahkan ke depannya, enggak aja, nanti aja saya lagi sibuk, enggak bisa. Wa in qala la uridu. Ya, walaupun mustari berangkat. Ya. Itu berarti sudah kategori sudah termasuk kategori kobet dan baik berarti mengikbat menyerahkan. Kobet berarti sudah diterima sama mustari. Kalau sudah diletakkan di depannya, di depan mustari, walaupun mustari mengatakan nanti saya belum mau menerima, tidak bisa. Itu sudah kategori kobet karena sudah diletakkan. Kalau misalkan dia malah tinggalkan, hilang, ya dia tidak bisa tidak bisa komplain ke beberapa. Ini barang saya, ya kan sudah saya terima, kan tadi sudah saya serahkan ke depan Anda. Tapi kan saya nggak bisa karena sudah kobet kategorinya. Kalau sudah diletakkan di depannya mustari, walaupun mustari tidak mau. Ya. Wasurito dan disyaratkan fil ghaibin. Sekarang bagaimana? Fil ghaibin. Bagaimana kalau menyerahkan barang baik yang manqul maupun yang ghairu manqul? Menyerahkan barangnya fil ghaibin, barang yang gaib, an mahalil aqdi, dari tempat akad. Ya. Gimana? Contohnya, kamu menjual sawah, kemarin lihat sawahnya, oh ini sawahnya. Terus hari ini akadnya. Boleh kan? Boleh melihat, boleh kan? Akad mengakadi barang yang tidak terlihat, tapi barang itu sudah dilihat sebelumnya dan tidak akan berubah. Boleh. Lalu akad, pas akad itu bagaimana mengkobetnya? Sawahnya jauh, bagaimana cara mengkobetnya? Yang ghairu manqul atau yang manqul? Kamu jual kitabnya tadi udah di sana, udah kelihatan. Tadi saya jual kitab yang itu ya, kamu udah lihat kan? Ya? Cocok, saya jual ya. Nah, ini gaib di barangnya nggak ada di depan keduanya. Ya, gimana? Wasurito fil ghaibin anwal aqdi. Ya. Ma'a izil ba'i, ya. Jadi beserta izinnya ba'i mengizinkan, ya udah. Nah itu kitabnya silahkan ambil atau silahkan. Itu sawahnya sekarang sudah saya serahkan kepada Anda. Ma'a izil ba'i fil qabdi. Bukan hanya izin di dalam qabd, syaratnya ada apa? Mudiu zamani yumkinu fihi. Ya. Adanya berlalunya masa waktu yang memungkinkan mustari ini
Ya, mustari ini pergi kepada itu ada tanda. Contohnya, sawah itu jarak sawah dan tempat akan itu misalkan 5 menit atau 10 menit, ya kan? Karena akadnya di rumah, jarak sawah ke rumah itu 10 menit. Sebelum akad sawahnya dilihat dulu, tapi akadnya tidak di sawah. Oh ini Pak sawahnya ini, ya. Ini sawahnya ukurannya dari sini ke sini, ya ini, oh ya, ya. Udah gitu mereka pulang ke rumah atau hari berikutnya, mana nih saya mau jadi sawah yang kemarin saya beli. Oh iya, akad saja ya, saya jual, saya tanda tangan dulu. Habis itu ya Pak, saya langsung serah terimakan aja ya sawahnya ya. Saya serahkan sawah saya, silakan. Sekarang sudah menjadi hak Anda, saya serahkan sawahnya itu, ya kan? Nah terus setelah itu, nah bukan hanya penyerahan izin, ya, izin dari BAI bahwa sawah itu diserahkan dan sekarang menjadi menjadi tanggung jawab dan sebagainya, sudah saya tidak menguasainya lagi, dan barang-barang saya juga kemarin sudah saya ambil di sana, pacul atau sebagainya sudah nggak ada barang saya silakan. Nah, itu ini sertifikatnya. Nah, bukan hanya itu, ya, ya, tapi harus ada jeda waktu minimal 10 menit yang mana mustari itu bisa nyampe ke sana, ya kan? Maksudnya apa? Ketika setelah akad itu dan diserahkan, ya ternyata sawahnya ada apa-apa, itu kategorinya belum dikompet. Tapi kalau sudah 10 menit, berarti sudah dikompet karena 10 menit itu ada masa waktu mustari pergi ke sawah. Ya. Nah, syaratnya itu kalau bendanya goib, bukan hanya sekedar izin, bukan hanya sekedar tahliyah dari BAI, tapi adanya memungkinkannya waktu yang cukup dari tempat akad ke barang tersebut. Kalau jaraknya dari tempat akad ke barang itu setengah jam, memungkinkan setengah jam dulu, baik dia pergi ke sana ataupun tidak. Jadi komitmennya tidak langsung. Bisa dipaham. Ya gini. Contohnya pajar. Nah, pajar ini jual kitab, ya, ke Pak Roji. Kitabnya dapat temuin, sudah tahu kitabnya apa. Lalu kata Fajar, Pak Rozi, ini saya menjual kitab. Oh iya, saya jual kitab ini, kitab temuin ini. Oh iya. Dan ntar aja ya, kodenya ya. Udah, sudah gitu. Ketemu lah, itu kan di kitabnya di kamar, lalu atau begini, itu ngobrol-ngobrolnya di kelas ngobrol, ini kitab saya mau dijual nih, berapa ini kalau ini 50.000, tapi baru aja diem aja, belum ini, dan ternyata kitabnya itu ketinggalan di kelas. Memang mungkin suka ditinggal di kelas. Nah, terus ketemu lagi asar Pak Roji itu ketemu lagi sama tadi Raja. Ya. Nah, ini ketemunya di lapang ya. Di lapang atau di mana? Jar. Kitab kamu yang kemarin mau saya beli, kitab tadi mana? Ya di sana. Tapi dia udah pernah lihat kan. Udah, saya beli aja. Aku sekarang aja deh, ini saya beli. Kan boleh tuh. Karena udah walaupun tidak memberi ya sekarang tapi sudah tahu ya tadi kan. Sudah dilihat. Saya beli ya.
Jadi sekarang ya aku sekarang aja, saya beli nih 10.000 ya. Nah, gitu kan. Kata pajar, ya udah, ambil aja ya di sana. Udah saya serahkan kepada kamu. Nanti kamu tahu kan tempatnya ya di meja saya sana. Kamu ambil ya. Nah, ya, nah, itu namanya. Itu namanya kobet itu kobet. Salah terima. Kamu ambil aja di sana ya. Saya serahkan kepada kamu. Udah, itu sudah enggak tinggal ngambil aja kamu ya. Nah, terus jarak dari lapangan ke mana itu ke kelas itu misalkan 5 menit. Waktunya kalau jalan ya 5 menit. Ya. 5 menit. Nah, kan itu sudah diserah terimakan. Ternyata setelah bilang serah terima itu, ya, kitabnya hilang. Kitabnya hilang. Tapi hilangnya adalah di bawah 5 menit. 3 menit setelah dijual, kitabnya hilang. Berarti kan ini belum termasuk kategori kobet. Loh kan tadi sudah diserah terimakan, iya. Karena untuk barang-barang yang goib dari majelis akad bukan hanya serah terima izin begitu, tapi juga ada mudi zaman, ada waktu yang mana waktu dari majelis akad ke situ berapa menit. Sekarang tadi waktunya 5 menit. Sedangkan ini kalaupun Pak Roji jalan ke sana itu belum nyampe ke kita sudah hilang, berarti baru 3 menit. Ya, Pak Roji baru di kantor mungkin di bawah, itu sudah hilang. Nah itu masih dalam tanggungan siapa? Masih dalam tanggungan pajak. Ya. Masih dalam tanggungan pajak. Tapi ketika Pak Roji malah diam aja, nggak cepat-cepat ke sana. Sudah 6 menit, ya, kan lebih dari 5 menit hilang. Kalau itu mah sudah dalam tanggungan Pak Roji. Pak Roji tidak bisa mengini lagi kepada pajak karena memang salahnya sendiri. Harusnya cepat-cepat diambil. Nah, kalau memang jarak nanti ada mudi zaman. Mudi zaman yumkinu bihi, ya. Al mudi ilaihi adatan. Adatnya berapa menit? Jadi berlalunya waktu. Kita berlalu waktu 5 menit. Kalau sudah 5 menit berarti sudah dianggap kobet. Wa yajuzu dan boleh mustarin bagi mustari. Istiqlal itu mengambil tanpa mengkobet tanpa seizin dari baik. Ya, istiqlal itu ya, merdeka sendiri, yang mengambil sendiri tanpa ada izin. Wa yajuzu boleh mustarin bagi mustari. Istiqlalun, ya, dengan sendirinya. Bikobidin dengan mengkobet lil mabi'i bagi mabi ingkana kalau adanya asamanu saman, ya, muajjalan. Kalau samannya ini muajjalan, ya. Awasulima al-hal atau samannya diserahkan seketika. Jadi maksudnya kalau mustari sudah menyerahkan saman, maka boleh langsung mengambil mabe tanpa seizin baik. Diambil aja. Ya. Kalau memang yang penting samannya sudah diterima oleh baik. Kalau saman misalkan tadi Pak Roji itu ya apa namanya sudah membayar langsung, membayar cash hal, ya.
bayar cash uangnya ke Fajar. Ya. Lalu walaupun barangnya itu belum diserah terimakan, belum ada kata ya ambil aja di sana ya saya serahkan ya, nggak bilang begitu, langsung diambil sendiri boleh ya, tanpa seizin. Jadi mengkobatnya itu boleh istiqlal itu tanpa seizin baik jikalau samannya sudah dibayar cash. Tapi kalau samannya juga belum dibayar, tidak boleh kobatnya ini, harus seizin daripada baik. Ya. Apa insyaallah ya. Nah, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti insyaallah hari Sabtu ya. Sabtu insyaallah kita dicatat aja dulu pertanyaannya. Kalau nanti lupa lagi, pertanyaannya lupa lagi ya, sekarang dicatat dulu. Di hari Rabu, hari Sabtu nanti kita boleh ditanyakan soal yang belum paham. Nah, sampai sini nih yang mengenai cara mengkobat, ya, cara mengkobat. Jadi intinya mengkobat itu ada dua, ada mengkobat barang yang manqul, ada yang ghairu manqul. Yang ghairu manqul dengan cara tahliyah. Ya, kalau yang manqul diantaranya adalah dengan menakalnya, memindahkan, dan juga adalah izin serah terima. Boleh juga bagi mustari mengambil langsung tanpa izin jikalau saman atau harga dari barang itu sudah dibayar, sudah diserah terimakan, sudah diberikan sama mustari kepada ba'i di majelis akad. Ya, kira takror dulu. Silakan. Ya. Takror dulu. Silakan sama temannya. Nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti hari Sabtu insyaallah kita ketemu lagi di kelas. Subhanallah.